Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Uing di channel GT1 Movie. Dan pada kesempatan kali ini, GT1 akan mereview film yang berjudul Ong Bak 2003, di mana film ini mengisahkan tentang seorang pendekar Muay Thai yang menerima tugas dari desanya untuk merebut kembali barang berharga milik desanya. Akankah ia berhasil menyelesaikan tugasnya? Duka teuing lah, langsung saja di komen dan di subrek. Hui, cerpen dimulai. Di awal film, memperlihatkan sekelompok bapak-bapak di desa Nongpradu yang akan berlomba mendapatkan bendera di atas pohon. Mereka pun naik ke pohon seperti monyet dan saling menjatuhkan satu sama lain. Satu persatu dari mereka pun titenet kena tanah garing. Duh, kebayang encok euy. Kemudian, seorang pemuda pun berhasil mengambil bendera itu dan dikejar bagaikan maling duit rakyat. Bagaikan kerasukan jurus monyet, pemuda itu pun dengan satset menghindari para peserta yang lain dan langsung melompat dari ketinggian yang tak manuk akal. Pemuda itu bernama Ting. Dia adalah jagoan kampung terhebat di desanya. Setelah perlombaan selesai, warga pun langsung menggelar upacara penghormatan kepada Dewa Buddha. Dan terlihat seorang yang bernama Don menawar barang bersejarah milik si lurah, tapi si lurah tidak memberikannya. Malamnya, terlihat Ting sedang latihan Muay Thai ditemani pamannya. Kemudian biksu sekaligus guru Ting datang memperingati Ting agar tidak menggunakan Muay Thai sembarangan. Ketika paman Ting memasuki ruangan upacara, dia malah dihabek dan kemudian kepala patung Ong Bak dicuri oleh si Don. Keesokan harinya, semua warga sedih karena kepala Dewa Ong Bak sudah buntung. Kemudian Ting menawarkan diri untuk merebut kembali kepala patung tersebut. Dan sebelum berangkat, Ting diberi isim oleh gurunya dan diberi bekal oleh semua warga desa. Di kota, terlihat dua orang sedang balapan liar. Pria itu bernama Hamley, panggil saja Botak, yang ternyata adalah anak si lurah dan si cewek yang bernama Muai. Kemudian, Ting sampai dan melihat ada si Botak. Kemudian Ting memberitahu tujuannya, namun si Botak pura-pura tidak mengenal si Ting. Tapi setelah melihat duit di tas Ting, si Botak yang mata duitan pun langsung mengajak Ting ke rumahnya. Dan saat di rumahnya, Ting disuruh mandi oleh si Botak. Si Botak pun langsung menelpon Muai untuk bertemu di tempat tinju. Namun, Ting sudah tahu si Botak mencuri duitnya. Si Botak pun langsung masang togel dan Ting mengejar si Botak ke tempat tinju tersebut. Terlihat si Don menyetor barang curiannya ke bosnya, namun si bos tidak menerima barang tersebut. Lalu, Ting masuk ke tempat tinju tersebut dan langsung meminta duitnya yang dicuri oleh si Botak. Karena Ting yang colonos, ia pun malah memasuki arena pertarungan. Dan ya, pergelutan pun tak terhindarkan. Dengan mudahnya Ting menumbangkan petarung tersebut hanya dengan sekali tendangan. Lalu Ting mengambil duitnya dan ngaleos.
Ting pun menyempatkan untuk berdoa kepada dewanya. Di rumah, si botak membaca surat dari ayahnya yang menyuruh si botak untuk pulang dan membantu Ting untuk mencari kepala ombak. Di desa, keadaan semakin sulit dengan datangnya bencana kekeringan yang parah, sehingga sulit untuk mendapatkan air. Jangankan untuk minum, untuk cebok pun sepertinya tidak ada. Malam harinya, Muai dan si botak berjudi, tapi mereka berbuat curang sehingga Muai terus-terusan menang hingga diusir oleh si bandar. Keesokan harinya, Muai dan si botak membagi hasil perjudian semalam. Namun sekelompok geng datang dan menagih hutang kepada si botak. Karena duitnya kurang, si botak pun dikeroyok. Ting pun datang namun tidak membantunya. Tapi saat Muai dikepret, barulah Ting beraksi. Seketika geng itu pun langsung bubar. Lalu si botak pun berterima kasih kepada Ting dan meminta Ting untuk bertarung agar si botak dapat duit untuk melunasi hutangnya. Namun Ting menolak dan membuat si botak menghina dewa ombak, sehingga Ting pun menggaplok si botak. Kemudian geng itu pun datang lagi dengan kroco-kroconya yang bertambah banyak, yang membuat Ting dan yang lain ngabret. Karena Ting sudah terlatih, ia mampu bergerak dengan sangat lincah. Dan saat si botak terpojok, ia mengambil pisau daging namun tidak berpengaruh. Kemudian Ting menghajar geng itu dengan sangat epik. Si botak pun mengambil bubuk cabai dan kepala geng itu dibubuikan ke cabai tersebut. Bagaikan seorang parkur, Ting pun dijumpalikan dengan penuh gaya. Saat mereka terpojok, Ting berhasil lolos, namun si botak tidak bisa naik dan meminta Ting untuk membantunya. Malam harinya, mereka bertiga mencari Don di tempat pertarungan. Kemudian salah seorang petarung yang bernama Galing menantang Ting untuk berduel. Lalu, seorang pria begang langsung maju dan dihajar oleh si Galing habis-habisan. Karena Ting tidak mau maju, si Galing pun mengancam akan membunuh si begang. Dan ya, Ting maju hingga pergelutan pun terjadi. Dengan mudahnya, Ting menumbangkan si Galing dengan mendaratkan cekernya tepat di rarainya. Dan petarung lain pun maju, tentu saja Ting bisa dengan mudah mengalahkannya. Kemudian datang lagi seorang petarung yang memiliki perawakan jangkung. Dan Ting menghajar si jangkung hingga terjun bebas yang membuat si jangkung bobo. Bagaikan penyanyi dangdut hajatan, Ting disawer recehan oleh para penonton. Keesokan harinya, Ting mendatangi tempat Sidon dengan membawa seorang jablay agar Sidon tidak curiga.
Kemudian si Don pun diboro dan suenya ia malah lolos. Saat Ting mengejarnya, ia dihadang oleh geng bajai dan Sunmori Bajai pun memenuhi jalanan. Saat Ting berhasil menangkap Don, ia malah terjun ke laut dan mengejar Don di dalam laut. Namun, pengejarannya terhenti karena di dalam laut terdapat banyak sekali patung Buddha. Malamnya, polisi pun mengambil semua patung Buddha tersebut dan si Don malah disiksa oleh bosnya sendiri karena sering membuat masalah dan merugikannya. Kemudian, si Botak dan Muai diculik oleh geng si Bos, dan si Bos membuat kesepakatan dengan si Botak. Kalau ingin kepala Budanya kembali, Ting harus bertarung dengan anak buah si Bos yang bernama Mamat. Lalu, si Botak pun memberitahu Ting kalau ingin kepala Budanya kembali, ia harus bertarung dengan si Mamat dan Ting pun menyetujuinya. Ting pun bersiap-siap dan terlihat si Mamat berbuat curang dengan menyuntikkan vitamin Z agar tubuhnya menjadi kebal. Dan gelut pun dimulai. Sempat kewalahan di awal, namun Ting malah terus-terusan kewalahan dan dihajar oleh si Mamat hingga membuat Ting ngajleng dari ring dan kalah dalam pertarungan tersebut. Setelah pertarungan selesai, Ting diajak oleh anak buah si Bos untuk mengambil kepala ombaknya. Namun si Bos nggak bedul karena kepala ombaknya tidak ada dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ting beserta si Botak. Setelah si Bos pergi, Ting pun menghajar semua dan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Lalu Don memberitahu tempat si Bos dan Ting bersama si Botak pun pergi ke tempat itu. Setelah sampai, Ting pun susulumputan dan kemudian menghajar anak buah si Bos. Ting pun masuk ke gua dan langsung bukbek lagi dengan anak buah si Bos. Saat Ting melihat kepala Buddha yang berukuran besar, ia dihadang lagi oleh anak buah si Bos yang berkemampuan jos. Kemudian, Ting menggunakan asihan dari gurunya dan siap final battle dengan si Mamat. Karena Ting sudah menggunakan asihan, ia pun dengan mudah mengalahkan si Mamat. Namun si Mamat yang tak terima langsung menyuntikkan 5 sekaligus vitamin Z ke tubuhnya dan langsung menghajar Ting hingga membuat si Ting kewalahan. Karena tugasnya belum selesai, Ting mampu membalikan keadaan. Setelah selesai, Ting malah ditembak oleh si Bos yang membuat si Botak memukul si Bos hingga mubui. Namun si Botak malah dihajar oleh si Mamat dan dengan sisa kekuatannya, Ting menggunakan jurus cekerbor hingga membuat si Mamat almarhum. Setelah itu, si Bos akan memalu kepala patung itu tapi si Botak gercep dan malah dia yang kena palu. Kemudian kepala patung yang besar jatuh menimpa si Bos yang membuat dia modar. Akhirnya,
Ting mendapatkan kembali kepala patung Budanya, namun sueknya si botak malah ketindihan kepala patung yang besar. Tak lama, Muai datang dan kemudian si botak pun bobo selamanya hingga film pun tamat. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like, comment, share, and subrek biar Abi semangat membuat video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.